Oke, kita masuk ke bab 6.3, itu tenaga, momen puntir, dan angka putaran. Di sini teman-teman bisa lihat gambarnya itu ya, sudah lingkaran, kemudian ada putaran ya. Kecepatan putaran itu kalau kecepatan gerak lurus oke, meter per sekon, tapi kecepatan untuk putaran itu adalah RPM atau rotation per menit. Tapi sebenarnya kecepatan putaran itu bukan rotation per menit, tapi radian per sekon ya. Dari radian per sekon baru dari RPM baru teman-teman ubah jadi radian per sekon. Ya, di situ pasti kalau berputar mesti ada R ya. Ada R atau jari-jari dan juga ada F. Ya, F-nya dipucuk sehingga ketika saya tarik F-nya dia berputar. Ya. Ya. Kerja untuk satu kali putaran sama dengan satu kali putaran itu sama dengan apa? Satu kali muter dari titik atas sini sampai muter kembali ke titik yang sama itu disebut satu kali putaran atau disebut dengan keliling. Ya, kelilingnya itu berapa? Kelilingnya itu berapa? Teman-teman bisa bisa menghitungnya dengan rumus keliling yaitu 2πr ya atau PD ya, bisa buat 2πr atau PD. Jadi satu kali keliling itu sama dengan 2πr. Berarti kalau kerjanya berapa? Berarti kerjanya satu kali muter. Berarti F dikalikan 2πr atau F kalikan PD, yaitu satu kali kerja untuk memutar satu kali putaran. Ya. Tapi kalau untuk N putaran, ya kan, N putaran berarti kerjanya sama dengan F dikalikan PDN, karena 2R jadi D, N-nya adalah jumlah putarannya. Kalau sebuah putarannya ada 1 menit atau dalam 1 menit satu detik ditempuh N per 60 putaran, maka rumusnya jadi WN ya, jadi ya WN itu gaya kerja untuk putaran ya, dibagi 60 ya kan, berarti F kalikan PDN ya kan dibagi 60 ya. Dalam hal ini F kali R kalikan 2P kali N per 60 itu dalam kilowatt ya. Karena kita susah bacanya 2πn per 60 ini susah bacanya, maka 2πn dibagi 60 langsung ya. Maka akan dapat menghasilkan P sama dengan MT kali N per 60. MT itu momen torsi dari F kali R itu jadi MT ya. 2πn 2pi per 60 itu per 9550 ya. Jadi teman-teman bisa dapat rumus 9550 atau P sama dengan MT seper 9550 MT kali N, satuannya dalam kilowatt. Itu teman-teman ingat ya, rumus daya motor tuh ini. Jadi besok tingkat 3 jika teman-teman merancang sebuah motor, maka teman-teman pakai rumus ini. P sama dengan daya motor sama dengan MT kali N per 9550. Ya, MT ini adalah momen torsi, N adalah RPM. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Sampai sini? Ya. Sedangkan momen torsi tinggal kamu ubah di 9550 daya dibagi RPM. P itu daya dalam kilowatt. Supaya apa? Supaya dalam kilowatt nanti ketika ubah jadi horsepower lebih mudah. MT dalam Newton meter atau momen torsi ya, momen torsi atau torsi sama aja ya. Dan N adalah RPM, rotation per menit. Misalnya di sini ada sebuah penggulung kabel ya, penggulung kabel bekerja dengan momen puntirnya 4.250 Newton meter ya. Oke, di situ sudah diketahui bahwa ada torsi yang berfungsi di situ adalah 4.250 Newton meter. Angka putaran drum penggulung kabel tersebut adalah 20 RPM. Jadi ada RPM-nya 20 RPM. Berapa hitunglah tenaga atau daya yang dibutuhkan untuk daya motor yang dibutuhkan untuk mengangkat kabel tersebut ya dalam horsepower dan kilowatt. Maka dari sini diketahui itu adalah torsinya sekian dan diketahui RPM-nya sudah diketahui 20 RPM, maka tinggal masuk penyelesaiannya tinggal masukkan rumus P sama dengan MT kali N per 9550 atau 4.250 kali 20 dibagi 9550 hasilnya dalam kilowatt ya. Jadi hasilnya adalah 8,9 kW. Kalau dikalikan berapa? Dikalikan berapa kalau jadi HP? 1,
Ini ya, sini ya. 1,36 ya. Harus ingat bahwa 1,36 ya. 8,9 kali 1,36 hasilnya adalah 12,1 horsepower. Ya. Sampai sini penjelasan singkat saya untuk momen torsi. Ada pertanyaan? Torsi ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaan tentang torsi? Menyusul, Pak. Ya. Ini untuk menghitung apa aja ya. Jadi semua berputar itu ada torsinya ya. Torsi. So, kalau kamu merancang alat, itu ada penghitungan motornya. Berapa watt gitu ya. Kamu butuh motor berapa watt untuk menggerakkan sistemmu itu. Ini kamu harus tahu torsinya berapa dulu. Ya. Dari torsi ini kamu sudah mengetahui dayanya. Tinggal ditambah RPM. Ya. Tinggal misalnya tidak sesuai, kamu tinggal kalahkan saja, kalahkan RPM-nya atau kalahkan torsinya. Gitu ya. Supaya dapetin nilai torsi yang sesuai. Jadi sesuaikan dengan F-nya atau N-nya, Pak. Tinggal dikalahkan mananya dulu. Tapi kalau kamu rancang terus kemudian benda itu bergerak dengan kecepatan tertentu, kan itu ngubah V jadi RPM toh, ngubah kecepatan jadi RPM, dan tergantung dari puli yang kamu rancang ya kan. Puli yang kamu rancang, kamu tahu diameternya, maka dari situ kamu bisa nentuin ya RPM yang dibutuhkan berapa. Kemudian dari RPM itu kamu masuk ke dalam penghitungan torsi ya. RPM udah tahu ditentuin sekian, memang segitu pinginnya, tinggal hitung torsinya. Terus ini dari mana ya, bebannya akan dipindahkan. Beban beratnya berapa, pinginnya kecepatannya berapa, percepatannya berapa, sehingga dapat F-nya. Ya, kemudian dikalikan sama R puli, maka kamu dapat torsi dari sistemmu. Ini nggak berhenti-berhenti, Pak, ini, Pak. Berat, Pak. Sembunyiin aja, Pak, jangan saya, Pak. Depan saya dimakan enak. Oke, kalau nggak ada, Yang mana? saya masuk ke soal-soal. Ini soal ya. Pada roda gigi sebuah lokomotif listrik bekerja momen puntir 5,8 kN. Ya. Newton meter. Bila roda gigi tersebut berputar 300 rpm, berapakah tenaga dari lokomotif listrik tersebut? Saya menjawab. Berarti saya akan jawab ini satu ya. Ini yang sisanya kamu yang jawab. Berarti ini ya. Ini berarti 58 kilonewton. Berarti 5,8 kalikan 1000 ya. Newton meter. Itu satuannya Newton meter, berarti torsi. Oke. Kemudian RPM-nya atau sering disebut dengan N itu adalah 300. Ya. Maka dari kedua ini tinggal dimasukkan persamaan ya. 1,9550 MT atau momen torsi kalikan N. Berarti
1/9.550 dikali MT-nya adalah 5.800 dikali 300. Berarti hasilnya dikalikan 300. 182,219. Jadinya adalah ini. Ya, sama. Ada pertanyaan nomor 1? Itu ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Ini nomor 2 sama nomor 3 kalian ngerjain. Ya. Nomor 2 dan nomor 3 kalian ngerjain sampai nomor berapa nih? 6. Ya. Sekarang nomor 2 sama nomor 3 dulu. Nomor 2 sama 3 ini silakan. Silakan dicari. Ini saya tunjuk yang di sini saya tunjuk untuk mengerjakan satu orang. Satu nomor satu orang. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 15 menit. Ya. Nanti kita bahas dengan cara kamu saya tunjuk untuk mengerjakan, nanti kita bahas kalau misalnya salah kita bahas bareng-bareng. Oke, silakan dikerjakan nomor 3 sampai nomor 2 sampai nomor 3 nomor 4 nih ya, nomor 4 ketahuan jawabannya juga. Silakan.
Ini Pak, ingin bertanya Pak.
Halo, halo.
Halo? Halo? Ada orang nggak nih? Ada, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Oke. Ini juga panas. Izin bertanya, Pak. Boleh nggak? Boleh, boleh. Itu dapat rumusnya kan ada 1/9.950 dari mana, Pak? Oke. Rumus 1/9.950 dari mana? Ini. Nah, persamaan aslinya ya, namanya kamu ingat bahwa namanya kerja itu sama dengan F dikali S ya. Jadi kalau kamu kamu dibilang kerja, saya tahu kamu kerja, pasti kamu punya gaya dan ada perubahan posisi, perpindahan ya. Kamu mindahin mesin, mau mindahin kardus ya kan, itu kamu mindahin ada perpindahan dan ada gaya. Kamu mindahnya nggak pakai ini kan, nggak pakai dukun itu kan, pakai pindah, nggak mungkin kan. Pasti kamu angkat, kamu pindahin loh. Nah, itu namanya kerja ya. F kali S. Nah sekarang kalau benda itu berputar, S-nya ini kan jaraknya jadi keliling. Kalau benda itu bulat ya, berputar ya. Nah keliling ini rumusnya kan pi kalikan D ya. Ya. Maka kerja untuk benda muter ini sama dengan F ya kan kali pi kalikan D. Itu yang kamu ingat-ingat dulu. Ya. Nah, sekarang F ini ya, F ini namanya power itu kan kerja dibagi waktu. Ya enggak? Nah, sekarang berarti P-nya sama dengan ya F kalikan 2 kalikan R kalikan pi ya. Ini D-nya saya buat jadi R sama dengan 2R kan? Ya kan? Jadi 2R kalikan pi ya dibagi 60 ya. Hasilnya adalah F kalikan R ya, kalikan R atau dikalikan 2 kalikan pi ya. Yang tadi seperti ini urutannya jadi saya ubah urutannya seperti ini. F kali R kalikan 2 kalikan pi dibagi 60. Ya. Kemudian F kali R, kamu ingat bahwa namanya momen itu sama dengan F kali S toh. Tapi kalau dia bentuknya bundar, maka tinggal di F kalikan R karena R-nya S-nya jadi jari-jari. Ya. Nah, ini jadinya torsi momen. Nah, itu 2pi dibagi 60. 2pi dibagi 60 sama dengan 2 kali pi ya kan dibagi 60. Ini adalah 0,105 ya. 1047 gitu 1,5. Ya. Jadi rumusnya jadi F kali R dikalikan 0,105. Ini satuannya dalam watt ya. Ini P. Karena orang mesin itu nggak suka lihat angka desimal kayak gini, maka dibuat jadi angka cantik. Itu dibuat jadi 1/9550. Ini sama dengan berapa? 1 dibagi 9550. Ini adalah 0,104 kalikan 10 pangkat min 3. Ingat, ini masih watt. Kalau mau jadiin kilowatt, berarti ini harus dibagi 1000. Ya toh? Nah, jadinya 0,105
ya, kali 10 pangkat min 3. Jadi angka yang 2pi per 60 sama angka 1/9550 itu sebenarnya sama. Ya, begitu. Karena kita ingin dapatnya angka cantik ini loh. Angka cantik ini kan. Nomor cantik 1/9550. Itu doang. Ya. Jadi rumusnya jadi seperti ini. P sama dengan 1/9550 MT kali N. Karena F kali R ini jadi MT, momen torsi. Ya kan? Gitu. Ya. Gitu. Ini kalikan N ya. Karena putarannya tuh pinginnya berapa kali gitu. Kalau 10 kali muter ya N-nya 10 gitu kan. 10 RPM. Begitu kira-kira. Kenapa kok dapat 1/9550 dapat dari mana? Karena 2pi per 60 itu diubah jadi 1/9550. Itu aja. Karena lebih enak lihat lebih gampang ngapalin 1/9550 daripada 0,105. 0,000105. Lebih suka gampang mana? Lebih gampang yang 1/9550. Itu doang. Ya. Jelas? Halo? Iya. Yo, sinyalnya ya. Super sekali. Duer. Kalau kalian dengar suara kalian di kalau kalian dengar suara kalian di tempat saya, ketawa kalian. Jangan suara saya tempat kalian juga sama ya? Terus putus gitu ya? Enggak, Pak. Enggak. Oh, ya udah amin kalau enggak. Kalau suara kalian ngomong ke saya tuh kayak apa ya? Kayak paus kejepit tuh. Kayak Optimus Prime, Pak. Iya. Makanya frame per second-nya lambat banget kan. Ya udah, gimana lagi. Mudah-mudahan suara saya nggak kayak kalian, nggak kayak saya dengar suara kalian ya. Oke. Saya matiin video aja biar agak enteng. Oke. Saya lupa di pause ya.